Kendi emas menyimpan rahasia bening. Sahabat ini Mas, ketika kita merencanakan membuat sebuah filter air, kita harus memilih bahan yang tepat dan pas. Sebab kalau kita punya bahan yang kita pilih hanya asal-asalan, konsekuensinya adalah filter itu akan pecah atau meledak. Saya akan tunjukkan kepada sahabat bagaimana kalau saya membuat filter dan bagaimana saya memilih bahan. Air sehat untuk semua dengan klik subscribe. Nah, di sini saya membuat filter kantong penyaring air yang di dalamnya berisi arang juga. Jadi ada arang dan kantong yang saya masukkan di dalam housing yang saya buat ini nantinya. Di bagian bawah ini kan potongan ini ya, sahabat bisa lihat ketebalannya. Ini tebal bahannya ini, ya. Ini ketebalan bahannya, jadi benar-benar tebal dan kokoh karena ini Maspion SNI. Untuk bagian tutup bawahnya, tempat di mana nanti kantongnya duduk, saya menggunakan sok derat dalam dari Ruchika dengan ketebalan yang juga luar biasa. Jadi kita membuatnya seperti ini. Di bagian outputnya ini kita las. Sahabat lihat, ini saya las. Jadi mesin las yang saya gunakan untuk mengelas ini seperti ini ya. Setelah bahan ini kita buat, kita lubangi, kita masukkan sok derat, kita masukkan sok 1 in ini. Kemudian kita tutup bagian bawahnya juga dengan cara dilas. Jadi ini tutup bagian bawah juga kita tutup. Jadi sok derat dalam ini kita tutup lubangnya. Kemudian kita bikin plat ini bagian plat ini ya. Kita lubangi dan kita memasukkan plat ini ke dalam piringan yang sudah kita bundari. Jadi kalau sahabat lihat nanti dilubangi seperti ini ya, untuk dia masuk, supaya tujuannya selain dia bisa menjadi rangka bagi plat ini, dia juga bisa menahan tekanan air yang tebal. Nah, begini. Ini bentuk dari bagian bawahnya. Nah, ini nanti ya. Ini nanti tempat masuknya kantong ini. Ya, masuknya kantong. Jadi ini juga nanti masuk di sini. Sahabat, ini juga bahannya tebal. Jadi memang pilihan semua. Ya. Bahannya tebal. Ini juga Ruchika, juga tebal. Saya menggunakan merek Ruchika semua. Nah, ini nanti masuk begini, secara bertumpu begini, ya. Nanti penggunaannya di situ. Jadi, kita memilih bahan tidak hanya sekedar memilih bahan, tetapi sahabat harus pahami bahwa material yang kita pilih seluruhnya memang harus benar-benar kuat. Karena air itu kalau sedikit memang menyejukkan, tapi kalau besar bisa jadi malapetaka ya. Nah, kayak gini sahabat. Nanti ini kita pasangnya, kita tutupkan di sini sahabat ya. Nah, nanti kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini, kita masukkan ke dalam kayak gini. Nanti kemudian kita las ini ya. Nanti kita las ini keliling. Nanti kita lubangi di sini untuk saluran air keluar. Harus terhubung ke bagian output ini. Istimewa kan? Jadi nanti lubang ini bisa pas. Jadi dia masuknya kira-kira seperti ini. Ya. Dan di posisi seperti ini juga. Nah, kira-kira begitu. Kemudian di bagian bawah ini kita besarkan supaya clean out ini bisa masuk. Jadi sahabat, clean out ini pun saya pilih dengan bahan yang seperti ini ya. Lihat, tebal sekali, kuat, supaya tidak mudah mengembang dan tidak mudah pecah. Juga dengan tutup yang tebal, sahabat lihat.
Wah, kuat ya. Sahabat bisa lihat, memang materialnya tidak kaleng-kaleng, betul-betul harus kuat. Nah, kita bisa menutupnya dengan cara yang seperti ini. Tutup di sini. Clean out ini nanti kita masukkan di PVC di bagian yang bawah ini yang sudah kita besarkan, dan kita las di sini. Nanti setelah kita masukkan, kan las-lasannya itu terlihat jelek. Nah, nanti kita tutup dengan dop ya. Jadi dop ini hanya penutup, juga melindungi tekanan air supaya bagian yang tadi kita sudah buat ya, kita letakkan di dalam itu seperti ini ya posisinya. Ini tidak mudah pecah, dia ini tidak mudah pecah. Jadi setelah kita las tadi di bagian dalam seperti ini, kemudian supaya tidak jelek, kita tutup dengan dop ini. Nah, dop ini tujuannya adalah mempercantik. Jadi karena hanya mempercantik saja, saya gunakan dop yang tipis saja seperti ini ya, karena gunanya tidak terlalu penting. Dia hanya berfungsi sebagai alat kecantikan untuk menutup bagian bawah dari filter kita. Nah, sahabat, ini bengkel saya secara keseluruhan. Ini tangki FRP yang biasa saya pakai untuk demo, karena sahabat semua paling suka dengan demo-demo. Nah, ini adalah tangki mesin, tangki demineral, tangki pertukaran ion sama. Ini juga dilas semua ya. Ini harus dilas seperti ini supaya kuat. Ini nanti platnya double 2. Jadi baik di bagian bawah itu maupun di bagian atas ini semua double plat ya. Semua double plat. Kita menghendaki filter ini kuat dan tidak rawan pecah. Makanya kita harus perkuat semuanya dengan las-lasan yang juga cukup paten. Nah, ini workshop saya, sahabat ya. Dan sahabat bisa lihat. Nah, saya ingin tunjukkan lagi satu. Ini depot air minum yang sedang saya buat. Di sini bagian pengisian, di sini belum selesai. Nah, untuk pembersihan galon di sisi sebelah sini ini juga belum selesai. Semua dinding double seperti ini ya. Bagian yang basah terus kita lapisi dengan plat dan seng. Di sini untuk taruh tutup galon nanti. Jadi bisa dilihat dari depan. Nanti ini buat tutup galon, taruh di sini ya. Jadi satu karung tutup galon cukup untuk di sini. Jadi kalau habis mengisi di sini, kita bisa mengambil tutup galonnya di atas sini. Kira-kira begitu. Nah, sahabat Kendimas, terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.